والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقني فهم القوي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah limpahan karunia dari Allah jualah dan dengan berkat Rasulullah jualah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat ulang berjumpa di majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Amin. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa matta'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Kita sudah berada di sifat yang pertama bagi Rasul, sifat yang wajib yang pertama bagi Rasul semalam adalah sidik. Sidik itu artinya benar, sidik itu artinya jujur. Karena dalilnya para Rasul itu orangnya jujur itu terdapat dalam Al-Quran. Apa ujar Allah Ta'ala? Ujar Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah segala rasul-rasulku itu apabila berpandir menuruti hawa nafsu mereka, kada menyuruh Allah Ta'ala, tetapi mereka itu berpandir atas dasar daripada wahyu yang aku turunkan. Nah, kita memiliki sedikitlah dalil akalnya adalah halaman 40. Itu kan tadi dalil nakalnya, dalil dalam Al-Qurannya. Ujar Allah Ta'ala, segala rasulku itu kada berpandir atas hawa nafsu mereka, tetapi mereka itu tadi berpandir berkata-kata itu atas dasar wahyu yang aku turunkan kepada mereka. Jadi Nabi itu berpandirnya itu sesuai dengan wahyu. Kada mau sih itu berpandir kada sesuai wahyu, kada nang atas dasar hawa nafsu adalah. Sekarang dalil akalnya di atas adalah. Jadi dalil akalnya ujar sidin, seandainya jikalau ada dusta bagi Rasul, seandainya ujar sidin Rasul Allah itu berdusta dalam pengakuannya sebagai Rasul, maka habar Allah Ta'ala dusta juga. Karena Allah membenarkan akan pengakuan mereka yang jadi Rasul dengan menzahirkan mukjizat yang menepati akan perkataannya. Jadi ujar sidin dalil akalnya bahwasanya segala Rasul Allah Ta'ala itu jujur, bahwasanya segala Rasul Allah Ta'ala itu benar. Seandainya bubuhan Nabi tadi, bubuhan Rasul tadi berdusta pada mendakwa diri sebagai Rasul, maka Tuhan pun otomatis berdusta. Karena Allah Ta'ala tadi membenarkan akan pengakuan mereka. Kan ujar Nabi, ujar Rasul, aku ini ada Rasul yang diutus Allah Ta'ala. Kemudian kan imbang itu ujar kaumnya, apa buktinya? Buktinya ujar para Rasul ini langsung ditampaikan mukjizat. Mukjizat itu adalah pembenaran dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Rasul yang mendakwa dirinya Rasul itu sebagai pembenaran. Amun Rasul tadi berdusta, lalu Allah Ta'ala memberikan mukjizat, berarti Allah Ta'ala tadi ujar kita membenarkan orang yang dusta. Amun membenarkan orang yang dusta berarti dusta juga. Sedangkan kayaknya Allah Ta'ala itu mustahil bersifat dusta. Kayak kita tuh, ada orang di kampung pemilu lah kisahnya. Orang ini kita tahu sudah pada pendustaan, lalu bercalon jadi pembakal. Oh, berpandirlah masyarakat berjanji ini, berjanji itu, berjanji ini, berjanji itu.
Kita tahu ini padustaan, kada bacangan ditepatinya janji, lalu kita mendukung. Nah, berarti kita yang mendukung tadi sama dusta juga. Karena mendukung orang padusta sama namanya padusta. Jadi ujar sini adalah jangan sekali-kali kita tadi memujurakan orang yang berdusta. Jadi mustahil Allah Ta'ala tadi anda mengakui bahwasanya orang padusta jadi rasul. Jadi bila orang itu mengaku rasul, kemudian Allah Ta'ala berikan mukjizat, artinya Allah Ta'ala memujurakan. Karena rasul itu ketika Sidin memadahi kepada kaumnya, aku ini adalah rasul, pasti sudah kaum tadi mengatakan, napa buktinya pian jadi rasul. Lalu ketika itu Allah Ta'ala memberikan mukjizat, sesuatu yang menyalahi adat, misal kayak Nabi Saleh, ujian Nabi Saleh, nah buktinya aku jadi rasul tuh, nah kayaknya di batu itu keluar anak sapi, anak unta, keluar unta, lalu keluar di situ. Nah keluar unta di batu itu adalah sesuatu yang menyalahi adat. Karena kawan dituruti itu ngarannya mukjizat. Jangan Nabi Isa pulang kepada umatnya, wahai Isa, apa buktinya engkau menjadi rasul? Ninah jar Nabi Isa, mana orang mati dihidupkan Sidin, berdoa lawan Allah Ta'ala lalu hidup. Nah, menghidupkan orang mati itu itu amrun khariqun lil adat, itu adalah sesuatu yang menyalahi adat. Jadi itu tadi Allah Ta'ala mengawakan tadi itu sebagai apa? Sebagai pembenaran kepada orang yang mengaku sebagai rasul. Jadi ujar Sidin, mukjizat tadi menepati perkataan Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Artinya ujar Allah Ta'ala nih, benarlah oleh hambaku pada tiap-tiap apa jua yang disampaikannya. Jadi Allah Ta'ala meyakinkan kepada umatnya bahwasanya segala nabi itu benar. Jadi bubuhan nabi, bubuhan rasul itu kada bisa berdusta. Baik hatinya kada bisa berdusta, baik perkataannya kada bisa berdusta, baik tingkah lakunya kada bisa berdusta. Karena mereka ini adalah orang yang dikontrol oleh Allah Ta'ala. 24 jam dikontrol oleh Allah Ta'ala. Kenapa dikontrol? Karena orang ini sebagai uswatun hasanah. Amun pimpinannya pendusta, maka otomatis anak buahnya pendusta. Maka bubuhan Nabi ini maksum dipelihara daripada sifat dusta. Maka amun sudah kayak itu ya Sidin, Allah mustahil dusta, maka mustahil Allah mustahil dusta, maka mustahil juga segala rasul dusta, makanya tadah sidik bagi mereka sekalian rasul. Jadi amun Allah Ta'ala sudah membenarkan kepada rasul-rasulnya, maka mustahil mereka tadi berdusta. Amun Allah Ta'ala mustahil berdusta, maka segala rasulnya pun mustahil berdusta. Karena segala rasul tadi orang yang diatur oleh Allah Ta'ala, kada berucap melainkan berdasarkan wahyu. Riwayat menjadi riwayat. Berkata seorang perempuan Tuhan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan ulun masuk surga. Kata Rasulullah, kada memasuki surga oleh perempuan Tuhan. Maka berpaling itu perempuan dan menangis. Lalu berkata Rasulullah kepada sahabat, habarkan kepada itu perempuan. Maksudnya ujar Rasulullah, orang yang masuk surga itu anom-anom kadada yang Tuhannya di surga. Jadi ada seorang bibinian Tuhan, kisahnya nih. Bibinian Tuhan ini datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, doakan ulun pang supaya masuk surga. Ini minta doa lah. Ini bagus kita datang lawan orang alim, datang lawan orang saleh minta doakan. Ini ada aja turutan.
Jadi minta doakan lawan orang tuh memang ada dalilnya. Minta tiupakan banyu, minta pusutan ini, melihat asa jangan anu aja lah bibini lawan lalakian. Guru-guru aja pusutan pengepala ulurnya, nah jangan tuh kada boleh kan. Depannya pulang minta pusutan ini bunga sulan aja gurunya nah ya. Atau keranjang gurunya tuh nah. Minta tiupakan aja tuh nah, minta tiupakan. Jangan membuka kau untuk tiupakan pengguna. Aurat kayak itu tuh nah. Jadi minta doakan lawan Rasulullah bagus minta doakan. Minta doakan lawan orang alim bagus supaya apa? Supaya ujian ini tadi ulun ini masuk surga. Masuk surga kita tuh kan hendak masuk surga takutnya berarti pian hendak masuk surga kah hendak masuk neraka pasti ini ujian ini kan usia takut gitu itu berarti hendak masuk surga sudah. Tapi ini kelakuan pian kayak apa? Itu loh mana kita tuh kan pasti sudah aku hendak masuk surga, tapi pulang ujian malaikat, tapi pulang ujian Tuhan, kelakuan nikah kayak apa? Bila kita hendak masuk surga, sesuaikan juga kelakuan. Gawilah pekerjaan ahli surga, jangan menggawi gawian ahli neraka. Ini cita-cita hendak masuk surga, tapi hubungan mangkat tanah murah, atau saja ada munculnya nih kita. Ini kita cita-cita masuk surga berjualan memulai orang tenang lain. Jadi ujar kita perkataan lawan gawian itu belainan. Ada bujurnya ada bujur. Bila kita hendak masuk surga, kita minta doakan lawan Tuhan dulu hendak masuk surga sesuai akan gawian. Sama aja tuh yang minta baju guru aja, tuh aja. Cobain apa jualan supaya anak orang pintar aja. Itu bagus sudah. Tapi anaknya di rumah main HP aja nak ada sesuai pulang supaya pahalan anak guru aja. Ini bagus sudah kita doakan nanti bacaan gurunya sekalinya. Kenapa kita Qurannya kalau dia bisa membuka ada mau sesuaikan gawian sesuaikan ikhtiarnya atau lawan berdoa pun disesuaikan. Jangan berdoa terus tapi gawinya kadang luput juga kayak itu. Ada ahli sunnah wal jamaah kayaknya minta doakan juga supaya pada badannya sekali belajar Jakarta ibu kada dapat mencari biar nih guru dan bisa lalu mandi ini kada kabulna anak ulang anak saudara mau mulai minta doakan bagus sudah ibahnya apa ujar Rasulullah nih ibah ini tadi minta doakan ujar Rasulullah one di surga dunia kan ada para perempuan Tuhan di surga dunia kan ada orang Tuhan Ujur Rasulullah di surga itu dia kan ada orang tua. Nah imbakan langar itu langsung menangis ini tadi. Bulik ini bahagia ini yang mau kata di surga berarti ini nerakanya aku nih bacangan nih. Ini kita bertakon nih dijawab kurang langsung nih kita nama langsung bulik belum habis lagi perguruan lagi serangan. Rasulullah belum habis lagi di surga itu kadang jadi kita ini masuk surga ini tadi tak kibar semangat tak kajut semangat maka kita masuk surga imbah mana itu panjangan Rasulullah di surga itu kadang dengan Tuhannya lalu menangis bergusar langsung pulih belum habis lagi panjangan orang dan kita tuh kayak itu aja orang belum habis menyampaikan seorang sudah kita menaguk itu lalu boleh berkisah lain berkisahnya atau bisa juga guru kita sadar di higa bisa juga tuh dia guru kayak ini bacaannya soalnya kaget seorangnya nah kata kabul-kabulnya soalnya kaguring sekalinya sama tuh kita makanya kan ada lagi di YouTube tuh tonton tonton di video ini sampai selesai supaya jangan gagal paham manusia tuh hanya bercepat-cepat sudah mendengar pamannya sudah ya ini sekali orang ada lagi ujungannya. Makanya tonton video ini sampai selesai supaya jangan gagal paham. Pinanya ini tadi gagal paham langsung ngulik ingoy selajur jadi ini mantang-mantang aku Tuhan ada masuk surga kecam masuk neraka jadi ini aku ini sama Tuhan sudah boleh malaikat pulang ingoy ini ingoy sekalinya apa ujar Rasulullah sahabat tuh nak kiyau paninian tadi belum habis langsung buka pilihan ini tadi kita langsung laju mana buka pilihannya laju mana
langsung buka damai. Berkata Rasulullah kepada sahabat, itu habarakan kepada itu perempuan ini tadi habarakan. Maksudku ya Rasulullah, amun orang kena orang yang masuk surga itu anom-anom kada lagi yang Tuhannya. Jadi pian nih masuk surga, tapi pian ini karena diubah Tuhan jadi anom. Anom ini di surga kada bernafsu, ini lalakian. Jangan dibangun di surga nang ini kan bidadarinya. Maka kan janji Tuhan kan nang arahnya bidadari itu kan ada kisah. Memintong aja nak ketahuan publik. Jangankan itu nang telunjuknya aja di riwayat itu batampaikan dunia mau sudah sekalian dilihat mana ini nomor 70 ini kan sekalian bidadari hamba liar. Kadanya kada pian itu diubah Allah Ta'ala kaina menjadi anom. Kan ada tuh di waqatil waqiyah tuh, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya sesungguhnya kami ya Tuhan, ansha'nahunna insya'a, akan menjadikan mereka akan satu kejadian. Asalnya Tuhan, asalnya matanya kabur, asalnya berjalan kita marah tak undur, asalnya makanan bubur kami ulah nang Tuhan tadi, nang ujar kita nang berbau tanah tadi menjadi apa? Abkarat, orang nang bujang, orang nang bujang. Dan orang yang bujang tadi ujar kita sangat mencintai kepada suaminya. Dan orang nang bujang tadi umurnya sama. Jadi orang yang masuk surga itu dikembalikan Allah Ta'ala pulang anum. Mendengar ayat ini Siti Aisyah takut ciak. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Kami jadikan kepada mereka perempuan yang di dunia tadi apabila memasuki ke dalam surga bujang terus. Bujang itu kan dari Tuhan anum menjadi kita. Jadi mendengarnya umahal di Siti Aisyah sakit kelelawasan ya Rasulullah. Kan orang bujang itu sakit kisahnya atau kan kada aja Rasulullah di dalam surga tuh kada ada lagi nangarnya sakit nyaman terus. Jadi niai pian masuk surga tapi pian berubah kising. Asalnya kisingnya Nokia, wah ini Samsung ulangnya. Imbang itu semangat ini saudara. Berdusta kan Nabi kada berdusta. Nabi bergaya, makanya kan sini nih. Tapi Rasulullah, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, inni sesungguhnya aku la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Artinya bahwa hanya aku bisa bercanda. Nabi itu bisa bercanda bergaya aja kita, tetapi aku tetap berkata-kata benar. Itu kan Nabi tadi kayak bergaya tuh, menggaya ini tapi ini tadi langsung anggap ujar kita. Padahal Nabi Muhammad kita menggaya itu tetap bujur sidin. Ujar sidin kada ada pian nih nangka ini kada masuk surga. Pian tapi masuk surga tapi diubah kisingnya. Nabi ini nah walaupun sidin bergayaan tetap bujur. Kada berdusta sidin. Jangannya berdusta dia salah tetap sidin bujur. Kenapa bujurnya? Dia sidin pian nih kada masuk surga dalam keadaan ini. Tapi kayaknya pian diubah Allah Ta'ala ini bergaya nih. Bergaya ini hati-hati itulah hati-hati bergaya atau hati-hati karena ujar ulama sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada bibit itu kita asal, dan asal daripada permusuhan itu al-mizah itu kita bergayaan. Nah bergayaan yang ada akaruan malah nah kayak kita tuh di kampung berhapakan rajin biasa sambatan ketawaan ada seikung menganggap nah ya bakalah itu biar biminian ini nang rancak rajin dah bercanda kan jangan bercanda tapi kalipatan bergayaan orang kawan mah berhapakan fakta sambat napakah kawan menganggap seminggu kan berdoaan dia. Nah ibu-ibu lelakian sama juga jangan tapi bergaya karena ujar nama Sayyidina Ali Sayyidina Umar kata nanggarannya ketujuh bergaya itu menghilangkan muru'ah itu ujar kita wibawa orang tuh ketujuh bergaya jadi kita nanggaran karuan tampuh. Nah itu menghilangkan muru'ah. Asalnya Sayyidina itu ujar kita di apa nih dihormati orang banget
Akan-akan juga kita ya dihormati oleh tak utama dihormati banget. Tapi gara-gara sini katuju lucu, katuju bercanda, hilang dari sini tuh muruahnya, hilang dari kehormatan sini tuh. Hilang sini bagaya aja. Kalau lagi dia hilang, hilang wibawa kita tuh hilang. Sama tuh pian jadi pimpinan tuh. Kalau bagaya anak buah dianggap anak buah biasa. Jangan bagaya tuh boleh lah, bagaya tuh boleh serius tuh ada boleh harus. Amun pian hidup serius kan amat harus kena boleh bagaya, tapi bagayanya nang bermanfaat. Ya Rasulullah boleh bagaya. Rasulullah tuh bisa dari tahun sahabat, wahai Rasulullah bawa kaina ulun lah lawan unta. Puji Rasulullah tidak mau ikan pakai unta, aku hanya mau ikan pakai anak unta aja. Puji Rasulullah sahabat, ulun ini ganda wahai Rasulullah hai. Kada kawan mau berbuat di anak unta. Puji Rasulullah beratan unta tuh anak unta. Ya lah, Rasulullah sebagai unta tuh anak unta ada membahanya kita jelas jangan ya Rasulullah bahwa ulun menaiki unta. Ujar Rasulullah aku ini mampu ikam naiki unta, aku mampu ikam jadi kita menaiki anak unta aja. Omah Rasulullah ulun gana nah tadi lupa ujar kita anak unta balik kita mah kayak ulun nih. Ujar Rasulullah ada tiap unta tuh lain anak unta, pasti tiap unta tuh anak unta walaupun gana sudah pasti anak unta kayak kita nih. Ayo biar Tuhan ditatap anak siapa anak ababian gitu kan. Jadi berlucu lah berlucu boleh berlucu tapi berlucu ada hikmahnya. Nah di sini juga hati-hati kan ada turun malah video nang guru bahitnya makanya nah kayak ini lah supaya biar yang masyarakat tiap-tiap guru itu ada jalurnya. Ada nang bisa berlucu. Kenapa guru itu berlucu adalah kayak orang gini, guru itu berlucu, ya sidin, palihas sidin banyak nang ngantuk. Lalu sidin berlucu. Supaya apa? Supaya bangun. Dan di lucuan guru itu ada hikmahnya. Tapi terkadang ya sidin nang mengambil hikmahnya tuh orangnya aja. Sidin hanya menyampaikan ilmu tuh ujar kita kada kawa dapat beratan tangan sih bisa berlucu. Jadi nang lain nang kada paham tuh paham lucunya aja, nang paham tuh bungut lagi. Ini jalannya tuh ada macam-macam. Jadi aman ada kita tatami guru nang katuju berlucu jangan dikira. Nia sidin lain. Amun kita tuh yang berlucu jangan. Ini ada kan guru tuh katuju berlucu, tuh apa itu carumu aja. Hei, saurang memanang di situ. Ya kan kayak ini bila kita tuh niatan asal nanti guru itu rami aja biar dapat ilmu kada dapat. Tapi amun kita niatan kasih itu kita namanya menuntut ilmu, insyaallah ilmu dapat. Walaupun gurunya tuh lucu, pasti ada ilmunya. Jadi guru tuh masing-masing ada yang tanam datar terus ada ujian kita nang lucu terus ada juga macam-macam. Yang intinya jangan disalah. Pian katujuan lawan nang datar silahkan. Pian nang katujuan berlucu silahkan. Tapi nang katujuan lawan guru datar jangan nyalahkan nang berlucu. Nang katujuan lawan guru berlucu jangan mahawai lawan guru nang datar sama pada bujur nang kada bujur pian nang menyalahkan kita menyalahkan adalah. Jadi sini jangan bagayaan terlalu telah hati-hati bagaya telah hati-hati banget hati-hati. Jangan sampai kita tuh bagayaan sampai ini kalahi karena pintu kalahi itu biasanya dari bagayaan syahadat ya sidin perhatian bujur ya sidin maka sepantasnya seharusnya seyogianya aja kita bagi mukmin muktaqin bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan muktaqin sudah berintikad jazam bujur yakin ya kita bersifat sidik yakni benar pada niat dan benar pada perkataan dan perbuatan. Jadi amun orang sudah yakin bahwasanya nabi-nabi Allah Ta'ala tadi rasul-rasul Allah Ta'ala tadi orangnya bersifat sidik, maka kita pun juga harus bersifat sidik. Sidik dalam apa? Sidik benar dalam dalam niat, dalam perkataan dan perbuatan. Kenapa harus kayak itu? Karena Rasulullah tadi, Rasul-Rasul itu adalah uswatun hasanah. Jadi amun kita hendak menuruti, amun kita hendak dicintai oleh Allah Ta'ala, kemana menurutinya?
Kamana ujian kita, cara min kita tuh ya kabubuhan Nabi. Amun kita wah ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita kada bertamu kamana ka guru-guru kita. Jadi Nabi Muhammad itu jadiakan idola. Amun kita tuh menjadikan Nabi Muhammad idola, insya Allah mau menuruti. Karena kan orang tadi mau menuruti seseorang karena orang yang diturutinya itu ada di hatinya. Kita kok, kenapa ujar kita bakal dong kenapa sehari ini? Kenapa jadi kalau dong sehari ini? Karena kita katujuan sehari ini salah satunya, walaupun pintangan karutungnya. Kita ujar kita katujuh baju main bal, baju Ronaldo betul sering belakang. Kenapa? Karena kita Ronaldo itu ada di hati kita. Kalau kayak baju Ronaldo, walaupun nggak bisa main bal juga. Kenapa kayak itu di hatinya anak kayak itu juga. Amun kita hendak ujar kita bujur nih, menuruti Allah, mencintai Allah Taala, turutin Nabi kita. Nabi Muhammad tuh orangnya berpandir jujur, perbuatan sidin jujur, perkataan sidin jujur. Nabi Muhammad tuh bisa berdusta. Jangankan kawan, lawan pun mengakui. Jadi ada riwayat di kitab tadi kita mendapat akhlak Nabi itu kan. Akhlak Nabi itu ada. Jadi ini hubungan kafir Quraisy lah. Sebelum perang Badar tuh ada Abu Jahal misalnya. Abu Jahal ini bertamu lawan kawan. Lawan CS cerita dia nanya. Jadi CS-nya tadi udah kita bertakon Abu Jahal. Oh, Abu Jahal. Aku nih kita berduaan mana? Empat mata nah. Jujur lawan aku nih nah. Menurut ikam nah, Muhammad tuh bisa berdusta. Ini kan ada orang lain pada kita aja berduaan nah. Jadi ujar Abu Jahal, jangan ikam menakuni Nabi Muhammad tuh bisa berdusta katanya. Muhammad tuh matan degi halus sampai nak tahun ini kada bisa berdusta. Orangnya kita jujur lalalok itu musuh mengakui. Amun kawan tuh kan lagi sahih lagi. Ini Abu Jahal mengakui kita. Kawan menakuni nak kalau pang Abu Jahal ikam kita amun kita mau orang supan ini berduaan sudah, empat mata sudah. Pisahkan bang. Nabi Muhammad tuh orangnya jujur kapan dustaan kan? Ujar Abu Jahal satahukun nih mata lagi halus ujar kita Nabi Muhammad tuh sampai ganda sampai aku tahu tuh kan bisa berdusta. Musuh mengakui saking jujurnya Nabi Muhammad, saking sidiknya Nabi Muhammad. Makanya kita dituruti juga itu niat di sini jujur. Benarkan niat. Kenapa jadi benarkan niat? Karena niatnya utamanya. Karena kan di hadis Nabi itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Niat kita apa? Kita kesini niatan apa? Anak menuntut ilmu kah? Anak apa kah? Tujulah anak menuntut ilmu kah? Lari pada bini kah? Atau lari pada laki? Atau lari daripada keluarga? Apa mau aku di rumah hasilnya? Kita pulang sambahyang niatan apa? Bujuri niat kita adalah hendak dilihat bintuha kah? Hendak dinilai orang kampung kah? Hendak dipuji orang kah? Atau ikhlas dengan Allah Ta'ala. Aku ini diri kita bisa tahu di sorangan. Ada usaha kita di kawan palihat aku ini ikhlas ke kerjamu itu dosa. Aku ini diri kita. Ini aku ini kalanggar nih nah. Gara-gara apa? Sopan lawan bintuha. Apa diam di rumah bintuha? Kawan aku ini amal sopan nah berarti bujuri adalah itu niat adalah bujuri niat kita. Amal ibadah kita tuh apa? Tulak yasinan ibu-ibu misalnya, tulak dalailan ibu-ibu, tulak napa uji kita burdahan. Tulak burdahan tuh karena napa? Ini nah bertanding baju bala larangan, bertanding napa uji kita bertanding taska baratan atau bertanding gelang bagi kilanan. Nah bisa lo kayak itu lah. Bisa tuh niat padahal bagus sudah yasinan, burdahan, dalailan, tabarakan, makiahan bagus sudah. Tapi niatan lu lakas itu tuh apa? Matan rumah. Pemaji abahmu berapa abahnya berapa kali sudah mau baca ramen? 5 kali sudah kada abahmu aja. Bajunya sana. Berarti kan itu baju berarti anak magang kawan. Di istilah membuka apa kita penggelangan tangan gitu nah. Sakilan bang. Sakilan apa gelangnya? Karena gelang niatnya bujuri dulu bujuri supaya nih
lillah. Jangan kayaknya ditipu syaitan. Perkataan ulangi ujuran pandai tuh kayak apa. Jangan sing dusta, jangan sing dusta jujur bagus kan orang dia tuh jujurlah padaku. Kan orang lain kayaknya dulu masa orang dulu jujur dulu lawan diri kita, hajar orang lain kita hanya didustai. Kan kita ini kan apa nih? Kita ini kan apa tuh? Ujar kaya orang tua, kita ini ujasir hamba. Jangan kita ini hamba, maka berperilakulah seperti hamba. Hamba tu wanilah berdusta, kadang hamba tu berdusta. Hamba tu wanilah ujar kita bepandir sing nyaring, kadang wani. Hamba tu wanilah bakal lakukan kada baik, kadang wani. Coba bakal lakukan kada baik, coba pamuntungan membarang jual batuanan. Kita ni hamba berperilakulah seperti hamba. Nanti hamba lawan batuanannya. Napa bos? Inggih bos, inggih terus. Jebusnya begawi inggih, jebusnya kapadang inggih, jebusnya akan betul inggih harus. Itu tuh juga kita tenang Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala sembahyang inggih, ya Allah Ta'ala puasa inggih terus. Inggih dulu ianya menggawi kayaknya aja. Inggih ya Allah. Amun kita hamba inggih terus dan kadang maharap upah nyatakan. Jangan maharap upah jadi hamba sahaya tuh kada upah seharian begawi kada diupahi, upahnya sagit bos. Makanya tuh niat bujuri, perkataan bujuri, perbuatan bujuri. Gawian kita tuh bujuri sudah kan jadi hamba tuh orang yang hina. Kemana mah hina kan lawan Tuhannya adalah apa? Karena sidik ya misalnya. Kita tuh harus bersifat sidik pada niat, perkataan, perbuatan. Kenapa gerangan itu? Karena sidik, jujur tadi modal gana di dalam kepercayaan, modal gana di dalam kepercayaan dari Allah, seperti menjadi khalifahnya Allah atau dari khalifah makhluk, seperti diangkat jadi pemimpin. Kita ini jujur karena kita ini khalifah Allah. Ya tuh khalifah Allah ini nama kita ini sebagai hamba. Kita ini khalifah Allah, disuruh Allah Ta'ala memakmurkan dunia, kita hamba jujur jadi hamba. Kenapa karena kita ini hamba tuh harus jujur, kada boleh kada jujur. Dan juga jasidin sebagai khalifah bagi makhluk, seperti diangkat jadi pemimpin harus jujur, kada boleh kada jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Ingatakan aku nih hamba, dan orang hamba tadi harus jujur, niatku harus jujur, perkataanku harus jujur, dan perbuatanku harus jujur. Kenapa? Karena aku hamba. Dan kenapa juga? Karena aku ini cerminannya adalah Rasulullah. Karena Rasulullah tadi adalah idolaku. Rasulullah orangnya jujur dalam niatnya, jujur dalam perkataannya, dan jujur dalam perbuatannya. Maka aku harus kayak itu juga. Karena sidin ini adalah suri tauladanku. Jadi aku harus kayak sidin juga. Kayak apa aja aku berusaha supaya aku ini kaum mengikuti Rasulullah, dan supaya aku menjadi hamba namun bujur hamba. Nah karena kita sambung pulang yang kedua, yaitu daripada 4 sifat yang wajib kepada Rasul, yaitu amanah orangnya dapat dipercaya. Habis itu dulu pula mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat pelayanan kita, dan dengan berkat ini majlis, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasul, rezeki-rezeki kita yang halal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan kita berdatang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawi salafun salihun wa ila hadratin nabi bi sirrin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله رب العالمين على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.